yu'awwilu takwilan. Nah, takwil dalam istilah mempunyai dua pengertian. Kak Indah Nazulfa, apakah sudah hadir di Zoom? Sepertinya belum bisa dilanjutkan oleh Umah ya. Baik, Kak. Silakan, Kak. Sampai pengertian takwil ya. Iya. Bismillah, pengertian takwil. Takwil menurut bahasa adalah kembali ke asal. Diambil dari kata awwala yu'awwilu takwilan. Takwil dalam istilah mempunyai dua pengertian. Yang pertama, takwil menakwilkan kalam atau kata-kata. Sesuatu makna yang kepadanya mentaklimkan atau pembicara orang pertama mengembalikan perkataannya atau suatu makna yang kepadanya suatu kalam dikembalikan. Kata-kata itu dikembalikan dan dipulangkan hanya kepada hakikatnya, yaitu terbagi dua, yaitu insya. Salah satu yang termasuk insya adalah amr atau kalimat perintah. Yang kedua, takwilul kalam dalam arti menafsirkan dan menerangkan artinya pengertian inilah yang dimaksud oleh Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan kata-kata pendapat tentang takwil. Ada firman Allah, ini begini dan begitu, dan kata-kata. Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini, jadi yang dimaksud dengan kata takwil di sini ialah tafsir. Untuk slide selanjutnya, berisik enggak ya? Kakak lagi di luar. Mohon maaf Bapak. Selanjutnya yakni contoh penakwilan ayat. Di sini ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 27. Ar-Razi cenderung memaknai lafaz wajah dengan makna zat Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam tafsirnya. Terdapat padanya beberapa masalah dalam ayat ini, yaitu masalah pertama, wajah pada ayat ini bermakna zat, sedangkan mujassim memaknai wajib pada ayat ini dengan makna anggota badan, dan ini bertentangan dengan dalil akli dan nakli, yakni ayat Al-Quran pada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali zatnya. Segala putusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Yang menunjukkan bahwa tidak ada yang kecuali wajahnya Allah, maka atas dasar perkataan yang benar tidak ada masalah pada makna ayat tersebut, karena makna tidak ada yang kekal kecuali hakikat Allah, dan tidak ada yang kekal kecuali zat Allah itu sama. Adapun atas dasar perkataan mujassim akan mengharuskan tidak kekalnya tangan Allah yang mereka tetapkan dan kaki Allah yang mereka tetapkan pula. Tidak dikatakan atas dasar perkataan kalian akan
mengharuskan tidak kekalnya ilmu Allah dan kuasa Allah. Dikarenakan kalian dijadikan wajib sebagai zat, sedangkan zat bukanlah sifat. Maka apabila kalian mengatakan segala sesuatu akan binasa kecuali hakikat Allah, maka kalian telah mengeluarkan sifat dari hakikat. Maka sama saja kalian telah meniadakan sifat Allah. Kita mengatakan jawaban dari perkataan tersebut dengan akal dan nakal. Adapun nakal, maka itu bukanlah perkara yang akan kita sebutkan di sini. Sedangkan dari segi akal, maka bahwasanya perkataan seseorang tidak terpisah dari simpulan kecuali bajunya, termasuk ke dalam makna perkataan tersebut baju baju bersifat baju beserta sifat-sifatnya, baju seperti warna, panjang dan lebar, dan apabila dikatakan tidak tersisa kecuali ukurannya, maka itu tidak menunjukkan terpisahnya saku dan bagian bawah. Demikian pula perkataan kekalnya zat Allah, maka termasuk ke dalam makna perkataan tersebut sifat-sifat Allah. Sedangkan perkataan kalian tidak ada yang kekal kecuali wajib bermakna wajah anggota badan, maka akan diharuskan tidak kekalnya sama Allah yang kalian tetapkan. Berdasarkan penafsiran di atas, dapat diketahui bahwa Allah di dalam memaknai lafaz wajah pada Quran surah Al-Rahman, ia memaknai lafaz wajah dengan zat. Berbeda halnya dengan kelompok model iman. Mereka memaknai lafaz wajah dengan mana zahirnya, yakni wajah anggota badan. Dalam hal ini Ar-Razi sangat keras dalam mengkritik kelompok Mujassima yang memaknai lafaz wajah dengan makna zahirnya. Karena menurut Ar-Razi, jika mereka memaknai lafaz wajah dengan makna wajah anggota badan, maka Allah bertangan dengan dalil akal dan dalil dan nakal. Baik, saya kembalikan kepada beberapa. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai tafsir dan takwil. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bertanya mengenai tafsir dan takwil. Kami persilahkan. Kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Menanyakan yang ini. Baik Bapak, silakan Bapak. Ini mau menanyakan yang makna ini ya, makna takwil. Ini pengertian takwil. Kalau tafsir mungkin sudah sama-sama kita ketahui ya. Hanya di bagian yang pengertian takwil, di yang kedua, ini mohon penjelasannya. Kedua, takwil kalam dalam arti menafsirkan dan menerangkan. Artinya pengertian inilah yang dimaksud oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan kata-kata pendapat tentang takwil. Firman Allah ini begini dan begitu, dan kata-kata ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini. Jadi yang dimaksud, ini yang mau ditanyakan. Jadi yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Berarti di sini di, disebutkan bahwa sepertinya ada ini ya, ada kesamaan makna dari aspek etimologi, dari segi bahasa itu takwil dan tafsir. Karena di sini juga diartikan bahwa takwil itu sama dengan tafsir atau mungkin penafsiran di dalam apa ya? Apakah maksudnya penafsiran dalam versi lain tidak sesuai dengan teksnya tapi kepada konteks atau mohon penjelasannya tentang ini. Yang makna takwil di sini adalah tafsir. Jadi apakah makna takwil itu sama dengan tafsir atau berbeda berdasarkan yang paragraf ini? Terima kasih, Pak. Baik Bapak, kami tampung dulu ya Pak ya. Ya. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Izin Ibu pemakalah bertanya. Baik Pak Arif. Masih ada kaitannya sih sama tadi yang Ustadz Abdul Hakim terkait tentang apa namanya antara tafsir dengan takwil. Yang selama ini kita pahami kan bahwa
Kalau dalam ilmu tafsir atau orang yang menafsirkan Al-Quran disebut dengan mufassir. Dalam ilmu akidah, orang yang kemudian mentakwil sifat-sifat Allah disebut dengan muawwil atau yang mentakwil. Apakah istilah takwil ini yang mufassir atau tafsir atau memang takwil ini hanya berlaku di ayat-ayat mutasyabihat aja? Begitu, Mbak. Jazakallah khair. Baik, Bapak. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum Kakak Pemakala, izin bertanya. Waalaikumsalam. Baik, Kak Cindy. Ya, izin bertanya Kak. Jadi tafsir dan takwil ini kan merupakan dua metode dalam penafsiran Al-Quran gitu ya. Terus pertanyaan saya masih bingung. Jadi antara tafsir dan takwil ini manakah tingkatannya yang lebih tinggi? Jadi apakah tafsir itu lebih tinggi daripada takwil atau kebalikannya takwil itu lebih tinggi daripada tafsir? Kedudukannya gitu Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Golongan yang menafsirkan contohnya wajahu ada menafsirkan bahwasanya Allah mempunyai wajah, maka dalam ilmu yang lain ditakwilkan bahwasanya bukan wajah dalam bentuk fisik yang dimaksud tetapi adalah zatnya. Oleh karenanya antara tafsir dan takwil, sebenarnya takwil itu sama menafsirkan tetapi dia lebih sulit dan lebih sulit karena menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk tingkatannya tersendiri, sepertinya tidak ada tingkatan, Kak. Dua-duanya sama-sama merupakan bagian dari ilmu Al-Quran. Hanya saja tafsir tafsir dalam menafsirkan kita lebih mudah, tetapi ketika menakwilkan ada tingkatan, ada sisi sulitnya. Seperti itu, Kak. Mungkin kurang lebihnya dapat dilengkapi oleh Bapak. Kemudian untuk pertanyaan Bapak Abdul Hakim akan dijawab oleh Kak Indana Zulfa. Disilahkan, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Untuk pertanyaan dari Pak Abdul Hakim tadi mengenai pengertian takwil ya, Eh, yang sudah tertera di PowerPoint itu kan pengertian takwil yang secara istilah itu memang berbeda-beda pendapat. Nah, di situ saya cantumkan ada dua. Yang pertama, takwil mentakwilkan kalam atau kata-kata. Yang kedua, takwil kalam dalam artian menafsirkan dan menerangkan artinya. Yang kedua ini hampir menurut beliau Ibnu Jarir atau Bari, pengertiannya ini hampir sama dengan tafsir. Terus ada juga untuk yang lebih detailnya, belum saya cantumkan di PPT ya, eh, terkait perbedaan antara tafsir dan takwil itu bagaimana? Ini menurut eh, Ar-Raghib Al-Asfahani, tafsir itu lebih umum dan lebih banyak digunakan untuk lafaz dan kosakata dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan takwil itu lebih banyak dipergunakan untuk makna dan kalimat dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah saja. Tuh. Kemudian selain itu ada juga tafsir itu menerangkan makna lafaz yang tak menerima selain dari satu arti. Sedangkan takwil itu menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafaz yang dapat menerima banyak makna karena ada dalil-dalil yang mendukungnya. Jadi takwil itu lebih luas, ya lebih luas daripada tafsir gitu. Kemudian yang menurut Al-Maturidi juga tafsir itu menetapkan apa yang dikehendaki ayat dan menetapkan demikianlah yang dikehendaki Allah.
Sedangkan takwil itu menyeleksi salah satu makna yang mungkin diterima oleh suatu ayat dengan tidak meyakini bahwa itulah yang dikehendaki Allah. Jadi balik lagi tadi bahwa takwil itu cakupannya lebih luas daripada tafsir. Kemudian ada yang terakhir pendapat dari Abu Thalib As-Sa'labi bahwa tafsir itu menerangkan makna lafaz baik berupa hakikat atau majas. Sedangkan takwil itu menafsirkan batin lafaz gitu. Itu kurang lebih perbedaan antara tafsir dan takwil. Begitu, Bapak. Apa sudah bisa dimengerti? Kalau sudah, Mbak, makasih Mbak. Ah iya, sama-sama, Pak. Untuk pertanyaan Bapak Arif mengenai sebutan dalam tafsir bagi orang yang mentakwil ya Pak ya. Kalau menurut pemakalah sendiri dalam tafsir, entah dia menafsirkan atau mentakwilkan, dalam ilmu tafsir dia masih tetap disebut mufasir Bapak. Karena dalam tafsir mentakwilkan ayat tadi juga termasuk dalam menafsirkan ayat, tetapi beda konsep. Seperti itu Bapak. Mungkin kurang lebihnya akan bisa ditambahkan oleh Bapak. Baik, saya coba untuk memberikan atau menambah informasi dan keluasan wacana ya atau wawasan. Tadi yang pertama pertanyaan tentang mana yang lebih tinggi ya antara ta'wil dan tafsir. Nah, tadi jawabannya sudah tepat itu ya. Jadi dalam konteks ini eh, kita tidak membahas tentang mana yang lebih tinggi, lebih akurat gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah mana yang lebih bisa memberikan makna gitu ya. Artinya memperluas makna. Kalau tafsir ya secara bahasa sudah jelas itu berupaya untuk memberikan penjelasan. Kalau dikatakan penjelasan berarti kan panjang lebar ya makna kandungan dan dia berupa rangkaian kalimat atau rangkaian ayat. Tapi kalau dikatakan sebagai takwil, takwil itu hanya ingin mencari makna yang tepat agar tidak terjadi taktil ya apa namanya penafian sifat Allah, kemudian juga tidak terjadi tasbih penyerupaan sifat-sifat Allah kepada makhluk misalnya. Nah, itu upaya yang dilakukan adalah dengan mentakwil gitu ya. Kenapa demikian? Karena upaya dengan tafsir tadi kan membutuhkan penjelasan. Sedangkan takwil ini hanya ingin mencari mana yang lebih tepat, yang katakanlah dengan upaya mengalihkan makna yang zahir gitu ya, yang tekstual ya kemudian dimaknai yang lebih pas, lebih tepat gitu. Jadi tidak bisa dilihat dari aspek mana yang lebih tinggi, mana yang lebih kuat gitu ya, atau lebih apa sahih gitu ya. Nah, di sini masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak Arief tadi, kalau mufasir disebut mufasir gitu ya, tapi kalau takwil itu apa gitu ya. Nah, sebetulnya mufasir ya takwil ya mufasir ya sebetulnya dia juga gitu ya orangnya. Artinya eh, muawil itu atau orang yang menakwilkan itu bukan sebagai profesi. Kalau dia dianggap sebagai yang profesi itu adalah mufassir, penafsir, mufassir Al-Qur'an gitu ya. Nah, sedangkan takwil ini atau
orang yang mentakwil ini adalah salah satu metodenya saja. Seorang mufasir menakwilkan Al-Quran pada saat menemukan kata atau ayat atau kalimat yang dirasa sulit untuk diuraikan dengan kata-kata, dengan nalar. Maka dicari kalimat yang tepat untuk memaknai kata tersebut. Seperti kita bilang, seperti dalam ayat Al-Quran itu kan ada yadullah ya gitu ya. Ketika kita mengatakan tangan Allah gitu ya, maka berarti kita sudah melakukan apa bahasanya? Eh, apa ya? Hmm, tadi penyerupaan ya, penyerupaan sifat Allah secara fisik kepada manusia gitu ya, atau makhluk lainnya gitu kan. Berarti kan kita sudah melemahkan hakikat sifat-sifat Allah gitu kan. Nah, tetapi kalau kita tidak maknai juga dengan baik, itu nanti bisa mengabaikan gitu ya. Maka para ulama memberikan atau mencarikan makna dengan mentakwil, mengalihkan makna ya. Satu kata tersebut yadun itu tangan. Nah, bagi Allah yadullah, nah itu diartikan sebagai apa gitu ya. Maka para ulama bersepakat yadullah itu diartikan sebagai kekuasaan. Yang secara harfiah kalau kita artikan tangan itu sama saja kita melakukan tajsim ya, apa namanya, menganggap Allah itu memiliki jisim gitu ya, memiliki raga. Maka itu tadi sudah menafikan atau menganggap Allah itu sama dengan makhluk jadinya. Nah, maka ketika kita bilang kekuasaan Allah, itu kita berarti sudah memaknai bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang merupakan simbol kekuatan, simbol kemahaan ya, atau apa, tiada tandingan gitu ya. Maka itu menurut para ulama lebih tepat maknanya gitu ya, dibanding hanya kita memanai apa adanya secara tekstual atau makna zahir. Nah, itu adalah sebetulnya solusi dan metode ya. Jadi takwil itu metode. Jadi tidak dianggap sebagai profesi. Sedangkan profesinya tetap adalah atau disebut mufassir ya. Mufassir melakukan penafsiran dan juga metode penakwilan gitu ya. Terus terkait pertanyaan apa lagi tadi? Hmm, ya, pada ayat-ayat apa saja gitu ya terkait dengan takwil. Umumnya ayat-ayat yang di dalamnya membutuhkan pemaknaan dengan cara takwil itu seringkali ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat ya, atau ayat-ayat yang masih membutuhkan penalaran yang lebih mendalam gitu ya, yang lebih mendalam. Nah, ini kita bisa lihat contohnya dan umumnya itu seringkali sesuatu hal yang sulit dijangkau oleh apa namanya, pemahaman kita secara secara biasa gitu ya. Maka harus mengerahkan nalar atau pemikiran yang atau kemampuan untuk memaknai secara istimewa gitu ya. Nah, seperti ayat-ayat tentang sifat Allah misalnya, ada yadullah, kemudian Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa gitu ya. Terus wajhullah gitu, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian bisa juga misalnya tentang eh, terkait gambaran tentang hari kiamat misalnya. Ya, yang ada di dalam surah Al-Ma'arij itu hmm, terkait dengan ungkapan 50.000 tahun gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak dikatakan surga itu
sehari di surga itu sama dengan 50.000 tahun. Sebetulnya bukan bilangan yang diutamakan di situ, tetapi keluar biasaannya, artinya keistimewaannya, kedahsyatannya gitu kali ya. Kedahsyatannya berada di sisi Allah itu tidak terkira gitu ya. Jadi ungkapan 50.000 tahun itu bukan artinya bilangan biasa yang mengatakan bahwa oh kita tuh nanti di surga tuh 50.000 tahun, bukan bukan seperti itu. Tetapi intinya adalah bahwa berada di dalam surga nanti bersama Allah itu eh, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat istimewa, yang rasanya sulit sekali untuk digambarkan gitu ya. Itu itu tentang eh, apa hal-hal yang bersifat gaib atau kiamat gitu ya misalnya. Nah, banyak lagi sebetulnya ya terkait dengan itu. Umumnya rata-rata memang sesuatu yang masalah-masalah yang di luar hari-hari kita gitu ya, yang di luar kehidupan kita. Jadi wawasan yang memang membutuhkan informasi yang dalam. Ini terkait dengan ayat-ayat yang perlu atau membutuhkan takwil, gitu ya. Bukan seperti ayat-ayat yang biasa itu kan cukup ditafsirkan, meskipun mungkin eh, apa namanya perlu ditafsirkan, diberikan penjelasan yang apa dengan uraian yang panjang, penjabaran dan seterusnya, ya. Tetapi ketika rangkaian kalimat itu sudah umum dan kita sudah biasa dan sudah mengenal, itu pasti akan ini mudah gitu ya memahaminya. Apalagi dengan redaksi kalimat yang mudah dipahami gitu ya. Tapi kalau dengan redaksi kalimat yang menggunakan satu kata yang janggal, misalnya yang menurut kita kok kok bisa sih, apa sih, kok di sini ada wajhullah gitu, kok di sini ada yadullah gitu ya, itu kan menimbulkan pertanyaan. Nah, ini yang perlu ditakwilkan gitu ya. Nah, takwil tadi untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari taktil dan juga untuk menghindari tasybih ya, itu salah satu rangkaiannya ke situ. Baik, ada lagi selain itu? Silakan dilanjutkan. Terkait tentang takwil tadi, Masya Allah, jazakallah khair kasiran, Dokter, atas penjelasannya, Masya Allah. Eh, Takwil, apakah eh, sering kita mendengar ada takwil makna sama takwil lafzi. Itu bagaimana ya? Apakah ada juga mengatakan kita nggak mentakwil lafaz, tapi kita mentakwil makna agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerjemahkan atau memaknai lafaz. Itu kira-kira bagaimana pemakalnya? Jazakumullah khairan. Baik, Bapak. Bagi teman-teman yang lain, kami buka sesi selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Takwil makna dan lafzi ya. Jadi memang ada dua jenis penakwilan, yaitu takwil makna dan takwil lafzi. Eh, Perbedaannya, takwil makna itu
penafsiran makna. Ini lebih menekankan pada makna yang lebih dalam dan tersembunyi. Nah, sedangkan takwil lafzi itu atau penafsiran lafal itu lebih fokus pada makna harfiah atau literal dari lafaz atau kata-kata tersebut gitu. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya fokusnya kalau takwil makna itu fokusnya makna yang lebih dalam, tersembunyi atau simbolik. Tapi kalau lafzi itu makna harfiah atau literal dari lafal atau kata-kata. Terus pendekatan. Kalau takwil makna itu mencari makna yang sebenarnya di balik kata-kata yang udah tampak gitu. Tapi kalau takwil lafzi itu menjelaskan makna kata-kata secara langsung dan jelas gitu. Terus perbedaan dari contoh, kalau takwil makna itu menafsirkan ayat-ayat yang dianggap memiliki makna ganda atau tidak langsung. Sedangkan takwil lafzi itu menafsirkan ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas dan langsung. Kemudian yang terakhir perbedaan tujuan. Takwil makna itu memperdalam pemahaman terhadap makna tersembunyi atau lebih dalam dari suatu teks. Sedangkan takwil lafzi itu memahami makna yang tersurat atau yang langsung ditunjukkan oleh kata-kata. Begitu, Bapak. Terima kasih. Mungkin Kak Wilda mau menambahkan lagi mengenai perbedaan takwil makna dan lafzi. Jazakillah Mbak penjelasannya. Baik, ada lagi? Saya coba untuk menegaskan, menguatkan aja ya jawaban dari saudari siapa tadi? Wildatul Ainiyah ya, atau Khairul Ummah. Nah, itu terkait dengan takwil lafzi dan takwil maknawi. Nah, itu sebetulnya contohnya juga tadi sudah dibacakan ya. Ketika kita ambil tafsir takwil lafzi itu berarti lafaz. Contohnya yadullah. Nah, yadun, lafaz yadun itu yang ditakwilkan. Yadullah seperti apa sih yadullah itu? Maka dia ditakwilkan untuk mencari atau memahaminya. Nah, kemudian takwil maknawi berarti dia satu rangkaian atau satu frase gitu ya. Rangkaian kata atau kalimat yang memiliki makna lain gitu ya. Makna lain. Kayak tadi saya kasih contoh misalnya ayat surah Al-Ma'arij ya.
Hmm, ayat keberapa tadi ya? Ayat keempat ya. Ayat keempat eh, yang berbunyi ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsin alfasanah. Ya, para malaikat dan ruh, maksudnya Jibril itu naik, ya, ta'aruj ilaihi menghadap Allah fi yaumin pada satu hari yang ukuran satu hari itu sama dengan khamsina alfasanah, yaitu 50.000 tahun. Nah, gambaran atau penjelasan makna miqdaru khamsina alfasana ini tidak diartikan misalnya satu hari itu adalah senilai dengan 50.000 tahun gitu ya. Tapi yang dimaksudkan di sini oleh para ulama ditakwilkan maknanya secara maknawi atau takwil maknawi ya. Ini menjadi simbol apa? Tadi yang saya katakan kedahsyatan ya, keluar biasaan gitu ya, yang rasanya sulit kita dapat menjangkaunya atau berpikir tentangnya gitu ya. Nah, ini tentu gambaran hari kiamat gitu ya. Hari pembalasan yang dirasakan sangat panjang, kemudian berat gitu ya, dahsyat gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya secara umum gitu ya. Jadi maknanya bukan eh, apa pemaknaannya bukan secara tafsir biasa tetapi ditakwilkan. Jadi apa miqdaru khamsina alfasan itu dimaknai dengan apa dahsyat gitu ya, yang luar biasa. Jadi kalau kita mau artikan dengan makna tawil berarti ta'arujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina. Para malaikat dan ruh atau Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang misalnya sangat luar biasa gitu, sangat dahsyat, sangat apa ya, yang sulit dijangkau oleh manusia gitu ya. Itu perbedaan makna lafzi dengan maknawi. Kalau tadi lafzi ya perkata dia, per lafaz ya, yadullah, wajhullah gitu ya. Gitu. Kalau maknawi dia ada rangkaian kalimat atau rangkaian kata yang dimaknai secara simbolis. Itu mungkin. Ada lagi yang lain silakan. Sebetulnya yang patut dikaji lebih mendalam juga adalah terkait dengan tafsir ya, perkembangan tafsir ya, terutama di era kontemporer yang kalau ditilik itu problemnya sebetulnya tidak ringan ya, cukup berat tantangannya. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, kemajuan teknologi itu mempengaruhi perkembangan metodologi tafsir gitu ya. Nah, kemudian perkembangan zaman ini juga menuntut kita ya, atau menuntut para mufassir bagaimana caranya memberikan pemahaman yang relevan dengan kondisi yang sekarang gitu, yang dihadapi di era modern. Kemudian bagaimana tantangan metode penafsiran yang sejatinya tidak hanya yang ada dan dimiliki oleh umat Islam atau muncul dari disiplin keilmuan atau khasan keilmuan Islam seperti ulumul Quran misalnya, terus kaidah-kaidah tafsir gitu ya. Tapi ternyata ada metode-metode lain di luar tradisi Islam ternyata berkembang gitu ya, dipakai dan dijadikan sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran seperti hermeneutika ya. Kemudian berbagai metode lainnya
ya, termasuk dalamnya metode makna kumalsa dan sebagainya. Itu pengembangan-pengembangan yang tentu masih membutuhkan apa ya, kajian mendalam lagi terkait dengan metode tersebut. Ya, seperti apa bentuknya, seperti apa mekanisme, seperti apa hasil dari penafsirannya. Nah, terus juga terkait dengan pluralitas tafsir ini juga di era kontemporer ini menjadi satu tantangan ya bagi kita. Ya, sekarang boleh dibilang banyak sekali orang menafsirkan Al-Quran ya secara bebas gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling otoritatif untuk menafsirkan Al-Quran? Apalagi semakin ke sini para ulama-ulama yang mumpuni itu sudah banyak yang wafat ya. Ini tentu menyebabkan kita kehilangan figur yang akhirnya menyebabkan kita kehilangan arah dalam memahami Al-Quran. Ditambah lagi dengan berbagai media yang mempermudah orang untuk memahami makna, akhirnya seringkali meninggalkan alur atau pola penafsiran yang sudah diwariskan oleh para ulama, ya. Akhirnya mereka lebih senang atau lebih mudah menafsirkan dengan metode-metode modern yang tentu menggunakan tools atau alat-alat, sarana-sarana, metode-metode yang perlu pengkajian lebih mendalam. Ya, hal ini tentu terkait dengan validitas hasil penafsiran, kemudian otentisitas juga, kemudian tadi otoritas ya, itu menjadi penting. Apakah orang tersebut punya kapasitas keilmuan sehingga dia bisa menafsirkan Al-Quran gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak website-website ya, portal-portal yang fokus pada kajian-kajian Al-Quran dan tafsir. Yang ternyata, ini ada mahasiswa kita S2 yang sudah meneliti ini, ternyata justru bukan dari kalangan Islam. Ya, ada portal namanya tafsir.com atau apa gitu ya. Nah, itu mereka bukan Muslim. Muslim itu hanya satu orang atau dua orang gitu, yang lainnya bukan. Nah, ternyata mereka menjadi penyedia penyedia apa? Hmm, jasa, bukan penyedia jasa, apa bahasanya ya? Website gitu ya, media ya, penyedia media pembelajaran atau penafsiran ya. Jadi mereka membuat website yang isinya itu atau yang fokus kajiannya itu adalah tentang tafsir. Mereka mempermudah kita memang ya. Misalnya kita membutuhkan tafsir At-Tabari, kita membutuhkan tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya. Itu kita tinggal klik saja, mereka sudah membuat aplikasinya dan seterusnya. Nah, itu orang-orang non-Muslim gitu ya. Kalau kita mau berprasangka baik, ya oke-oke aja, kita bersyukur dan berterima kasih. Tapi kan kita perlu khawatir juga, ya. Eh, apakah apa namanya subjektivitas atau apa lagi eh, tendensi tertentu yang dia miliki itu dijamin tidak mengganggu atau tidak merubah atau tidak merusak gitu ya penafsiran-penafsiran, atau dia punya tujuan tertentu atau punya misi ya, misi tertentu sehingga dia melakukan penyisipan-penyisipan makna dan yang menyimpang gitu ya di dalam penafsiran tersebut. Ya, karena umumnya penafsiran-penafsiran itu ditulis kembali ya, bukan asli dari bukunya ya, apalagi yang berbahasa Arab misalnya, yang kita bisa mencari memahami sendiri ya maknanya.
Nah, ini sudah tinggal membaca kita. Nah, dia yang menulis. Nah, itu bisa saja kan ada apa di situ ya, upaya melakukan misalnya penyisipan-penyisipan makna yang berbeda yang akhirnya kalau dipahami secara utuh itu menjadi pemahaman yang menyimpang gitu ya, yang merusak makna tafsir. Itu kan perlu kehati-hatian gitu ya, tantangan buat kita. Ini sebetulnya problem-problem tafsir di masa modern. Belum lagi tafsir yang bias ya, bias mazhab, bias politik, bias apalagi golongan dan seterusnya. Ya, itu seringkali masing-masing kelompok berupaya menafsirkan ayat yang mendukung kelompoknya, mendukung partainya, mendukung mazhabnya gitu kan. Sehingga tidak diposisikan dengan objektif gitu ya. Muncul di situ subjektivitas yang tinggi, yang potensi manipulasinya itu besar ya, yang akhirnya bisa memicu ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan atau perselisihan pendapat satu sama lain ya, bahkan bisa memunculkan radikalisme di situ yang akhirnya memicu perpecahan, pertikaian ya. Banyak gitu ya. Nah, termasuk juga isu-isu gender ya, isu-isu sains modern gitu ya. Ini di zaman sekarang tantangannya seperti itu ya, penafsiran Al-Quran. Bisakah kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk menjawab problema-problema kehidupan gitu ya di masa sekarang yang orang tuh akan merasa tenang ya, merasa nyaman, merasa apa ya, terselesaikan ya, terjawab problem kehidupannya ketika dia mendekati Al-Quran ya dengan penjelasan-penjelasan dari para mufassir, para tokoh-tokoh agama yang mumpuni secara ilmu, gitu ya, yang betul-betul memiliki kapasitas menafsirkan Al-Quran, gitu ya. Ini nih yang perlu diperdalam sebetulnya, bukan sekedar teorinya, epistemologinya, tapi juga penting kita membahas tentang problematika dan filosofi serta hakikat dan tujuan ya penafsiran terutama di era-era kontemporer saat ini gitu ya. Silakan ada yang mau komentar, mau bertanya atau memberikan wawasan tambahan lagi? Izin bertanya, Sat. Silakan Pak Abdul Hakim ya. Ya, ini terkait apa ya? Bertanya terkait dikatakan mungkin perbedaan pendapat atau polemik ya, polemik terkait tafsir al-Isyari, tafsir al-Isyari. Mm-mm. Ada mengatakan bahwa tafsir al-Isyari ini sama dengan tafsir as-Sufi gitu, tafsir Sufi, di mana menafsirkan dari sisi eh, apa ya, bukan zahir ayat tapi batin gitu. Mm-mm. Ya, misalnya ada yang berpendapat ada yang berpendapat itu membolehkan, ada yang berpendapat keras bahwa ada dalam tafsir al-Isyari ini ada kecenderungan itu bisa bisa terjebak ke dalam menafsirkan dengan hawa nafsu gitu kan. Mm-mm. Misalnya seperti ada yang ada saya baca kemarin itu buku seperti buku yang tentu menafsirkan misalnya idrib bi'asokal hajar. Nah itu kan sebenarnya memukul ya, batu yang keras. Nah dan Mm-mm. tafsir al-Isyari, tafsir Sufi itu dikatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah batu yang keras itu adalah isyarat daripada hati yang keras gitu. Jadi Mm-mm. artinya sehingga ada yang berpendapat bahwa pemaknaan yang keluar daripada konteks dari teks ayat, dari konteks yang dibicarakan itu justru khawatirnya khawatirnya dengan tafsir ini justru memalingkan dari arti yang sebenarnya gitu. Nah ini Ustaz, bagaimana menurut Ustaz terkait polemik tafsir al-Isyari ini? Apakah memang ada unsur ketidaksubjektifan di dalam ketidakobjektifan di dalam memaknai satu satu apa suatu menafsirkan Al-Quran karena di situ memang ada
dia memalingkan makna lain ya, makna batin ya, dengan dengan alasan bahwa itu adalah khazanah baru di dalam penafsiran. Nah, ini mohon Zat penjelasannya seperti ini karena ini eh, polemik sepertinya tafsir al-Isyad ini Zat. Mungkin sebagai khazanah tapi di satu aspek ada hal-hal yang memang dikhawatirkan tadi. Ada unsur tidak objektif, justru subjektif. Gimana Zat? Terima kasih Zat. Syukran. Baik, terkait tafsir Isyari itu Iya, memang ya sampai sekarang juga masih menjadi polemik. Tapi sebetulnya bukan terkait dengan hasil penafsirannya ya, iya. tapi terkait dengan metodenya Oh, ya. Metode tafsir kalau seperti kita kan yang kita ketahui umumnya tafsir ya kan ada tafsir eh, apa birriwayah, tafsir bidiroyah gitu ya. Nah, kemudian corak-corak kalau birriwayah tadi kan dengan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis dan seterusnya. Kemudian bidiroyah kan dengan ijtihad secara umum gitu ya. Nah, kemudian corak-coraknya kan banyak, ada tafsir fikih, tafsir ilmi, tafsir ada bil ijtimai, tafsir tarbawi dan oh, seterusnya. Nah, termasuk tafsir isyari dan sufi gitu ya. Nah, metodenya ini yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa dia menjadi kontroversi, menjadi polemik gitu ya. Tafsir Isyari atau tafsir Sufi itu metode apa? Ibaratnya gini, perolehannya. Perolehannya itu kalau tafsir yang lain itu diperoleh secara nalar, secara apa ya, kaidah, mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Tapi kalau tafsir Sufi atau Isyari itu diraih melalui riyadhah. hmm, Riyadhah ini eh, dalam bahasa Sufi itu kan seperti kita eh, banyak melakukan merokobah gitu ya. Melakukan merokobah, kemudian akhirnya kita nanti eh, melakukan merokobah itu dengan misalnya memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, yang apa kalau bahasa itu ada tahapan-tahapannya gitu ya, yang nanti puncaknya misalnya ma'rifah gitu kan. Nah, kita sendiri kan sangat awam ya bagaimana untuk menguji validitas. Eh, Apakah itu betul memang penafsiran yang didapat dari Allah atau penafsiran dari hawa nafsunya gitu loh. Kan jadi nggak terukur. Nah, makanya ini penyebabnya ya. Jadi metode yang di cara meraihnya atau cara memperolehnya itu yang sangat kontroversial dan polemik. Kalau diraih dengan murokobah, dengan riyadhah, itu artinya kan nanti munculnya apa kayak semacam wangsit, ya, ya, semacam kalau kayak wanita, iya kayak kalau Nabi kan wahyu udah nggak ada kan gitu. ya, Ya jadi bukan hasil pemikiran tok gitu. Ya jadi didapatkan berdasarkan tadi inspirasi wahyu. Itu yang menurut logika normal dan modern yaitu nggak bisa diterima gitu. Apalagi kalau sampai nanti misalnya menafsirkannya itu di luar jangkauan akal, nggak logis maksudnya. Itu kan pasti menimbulkan polemik yang sangat besar gitu. Nah, jadi ini ya problemnya. Cara memperoleh pemahaman, pemaknaan bukan pemahaman. Cara memperoleh pemaknaan dari tafsir sufi atau isyari ini dengan cara riyadhah itu yang dianggap sebagai faktor penyebab mengapa kontroversi tafsir isyari itu atau tafsir sufi menimbulkan polemik gitu ya. Nah, ya buat kita juga masih tanda tanya juga apa iya bener ini kamu nih dapat petunjuk Allah gitu kan. Berapa lama melakukan riyadhah gitu kan? Berapa lama kamu berzikir? Berapa lama kamu berdoa? Berapa lama kamu ibadah gitu kan? Sehingga kamu mendapatkan bantuan dari Allah dalam memahami ini. Ya, kan udah banyak contohnya. Itu Leah Eden misalnya ya kan. jadi Menam- nabi ya, Leah Eden itu ngaku-ngaku dia sebagai sebagai apa dia ya? Utusan Allah ya. ya, nabi Eh, ya, eh, Malaikat Jibril ya. malaikat ya, Iya, kalau si satu lagi Abdurrahman itu sebagai utusannya gitu ya kalau nggak salah ya. Itu kan
diperoleh ya kalau menurut kita mungkin dia lagi kesurupan atau apa gitu ya. Soalnya kondisi dia duduk sore-sore terus ada bayangan hijau dari sebelah mana gitulah ya, langsung masuk ke diri dia terus dia tiba-tiba berubah gitu kan. Kalau buat kita yang mengerti dan paham, apa iya itu benar dari Allah gitu kan? Sepertinya ketika orang mendapatkan itu posisinya tidak demikian gitu ya. Kalau misal pun dia lagi apa namanya melakukan murokobah, masa dengan kondisi termenung begitu, diam gitu gitu kan. Nabi saja mendapatkan wahyu direncanakan gitu loh. Dengan apa? Dengan bertahanus gitu ya. Di Gua Hiro di sana dia apa banyak memikirkan Allah beserta ciptaannya dan seterusnya sehingga dia mendapatkan wahyu gitu kan. Jadi ada latar belakang yang mendukungnya gitu. Nah kalau ini apa iya gitu kan kita bertanya lagi. Sama kayak orang misalnya saya mimpi ketemu Rasul. Nah, seberapa persen Bapak yakinnya? Kayak gitu Gimana? ya Pak ya. Jadi hasil penafsiran yang diperoleh dengan cara tafsir sufi tadi itu yang menjadi polemiknya ya metodenya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya logis ya bisa diterima. Tapi kalau metodenya ini yang jadi polemik, gua nggak percaya misalnya. Kok bisa-bisanya kamu bilang begini? Katanya dapat wahyu, dapat inspirasi, dapat wangsit gitu ya. Kan jadi aneh gitu ya. Apalagi di zaman sekarang. Mana ada orang yang betul-betul suci dan sufi gitu ya. Semua ada kedoknya. Ya, manipulatif semua. Hampir semua, banyak bukan hampir ya. Banyak manipulasinya gitu ya. Seperti itu ya Pak Abdul Hakim. Ya, Ustaz. Jadi Hmm. masih dikaji, perlu dikaji ulang ya. Iya, Perlu dikaji betul. ulang. Nah, buat kita mungkin yang sudah punya pemahaman, sudah punya wawasan tentang ini, nggak terkejut, tapi sudah bisa antisipasi. Iya, betul. Kalangan awam ini yang perlu kita lindungi gitu. Ya, Makanya, khawatir ya. makanya ini sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman semua ini duta-duta agama ya, artinya para apa delegasi yang nanti bisa menjelaskan ke masyarakat. Ya, jadi menafsirkan itu nggak bisa sembarangan. Kita akan sampaikan ke masyarakat demikian. Tidak bisa semua orang menafsirkan. Atau bukan gitu bahasanya. Mungkin orang semua bisa menafsirkan, memiliki pemahaman sendiri-sendiri gitu ya. Tapi pemahaman yang otoritatif atau penafsiran yang otoritatif dan diakui itu adalah yang sudah memiliki dasarnya, sudah memiliki kaedahnya, sudah memiliki keilmuannya, kapabilitasnya gitu ya, kapasitasnya gitu Pak. Jadi ini makanya tadi PR buat kita setelah kita lulus S2 atau nanti S3 kita akan bermuamalah dengan masyarakat ya, memberikan penjelasan-penjelasan tentang ini. Jadi kemana nanti masyarakat pada saat punya problem akan lari, tentunya dia akan bisa mengunjungi kita gitu ya. Jadi tidak lari kemana-mana yang akhirnya menjadi tambah sesat gitu ya. Orang akan oh ya ke ini aja nih, beliau ahli agama, beliau adalah orang yang mumpuni gitu ya. Makanya nanti sebagai bukti bahwa kita sudah punya dasar keilmuan, sudah belajar ulumul Quran, ulumul tafsir, yuk nanti Bapak Ibu buktikan dengan bentuk-bentuk tulisan, ya artikel-artikel, publish. Jadi orang tahu kapasitas dan kapabilitas kita gitu ya. Jadi jangan diam aja. Atau kita berdakwah ya, mengajar gitu ya. Nanti pada saat Bapak sudah bisa memiliki portofolio seperti itu, masyarakat akan dengan sendirinya bisa mengakui gitu ya, memberikan rekognisi, oh iya ini memang benar nih dia. Apalagi dia adalah alumni IPI Jakarta, jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Gitu ya Pak. Ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ayo, Kakak Aruni mau diajak. Silakan yang lain. Ini kayak ada pertanyaan apa nih di oh hmm.
Oke, ada lagi yang lain silakan yang mau komentar atau bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa nih? Mahdia. Oh Izin iya, bertanya, Pak. silakan. Tadi dari banyaknya ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat sifat yang kayak tadi disebutin yadullah, wajhullah, atau pernah juga baca ayat tentang yang Allah itu ini Pak, yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu Pak. Mm-mm. Nah, itu kan banyak yang menakwilkan dengan beberapa pendapat, ada yang bilang itu bentuk kekuasaan Allah, ada juga yang bilang pengawasan Allah, atau ada juga yang bilang itu berhubungan dengan ayat selanjutnya yang menyebutkan nahnu itu bukan zat Allah tapi malaikat pencatat amal manusia gitu Pak. Atau bahkan ada juga orang-orang yang bilang kalau maknanya itu ya Allah tuh lebih dekat dari nadi kita gitu. Nah, pertanyaannya kalau di era sekarang gitu Pak, misalkan ada orang awam yang menanyakan perihal ini, nah kita sebaiknya itu menjelaskannya dengan pendekatan apa ataukah dengan beberapa pendapat takwil yang tadi atau baiknya kita tafwid Pak atau menyerahkan kembali maknanya ke Allah gitu Pak. Ini masih bisa dijangkau ya Bu sama logika kita. Membaca apa namanya banyak membaca banyak apa berbagai wawasan dari berbagai disiplin ilmu, kita juga pasti bisa menjawab ya Bu ya. Sebetulnya bukan nahnunya di situ, tetapi min hablil waridnya ya yang digaris bawahi di situ. Allah itu lebih dekat ya daripada urat nadimu gitu ya. Jadi itu kalau mau dilihat itu apa tuh? Takwil apa itu? Lafzi atau ma'ani itu? Atau ma'nawi ya? Itu kalau kalau dilihat itu takwil ma'nawiyah ya. Artinya secara makna. Kalau diartikan hablil warid itu kan urat nadi, ya benar urat nadi apa adanya seperti itu gitu ya. Dia bukan bagian dari sifat Allah, tapi memang dia adalah eh, nyatanya adalah bagian dari apa namanya organ tubuh manusia gitu ya. Nah, yang apa yang paling pokok, paling utama, paling dekat di dalam diri kita apa bukan dekat lagi maksudnya ya inti gitu ya, paling inti gitu ya. Nah, Allah itu lebih dari itu gitu. Jadi gambaran kedekatannya Allah dengan manusia yaitu lebih dekat dari urat nadi, lebih inti dari urat nadi, lebih utama dari urat nadi gitu ya. Kita kan kalau urat nadinya putus bisa mati gitu kan. Ya bisa mati. Nah, itu juga begitu. Ketika putus hubungan dengan Allah bisa mati kita ya. Mati secara langsung atau mati mendadak atau mati perlahan-lahan gitu ya. Mati perlahan-lahan itu artinya hidup itu terombang-ambing, hilang arah, nggak punya tujuan, nggak punya pegangan gitu ya. Itu kalau putus sama Allah. Itu gambaran pemaknaannya ke sana ya Bu ya. Jadi aqrabu min hablil warid itu seperti itu. Jadi lebih dekat. Itu maksudnya gambarannya seperti itu. Nah, kita bisa memberikan penjelasan dengan penafsiran atau pemahaman dan penjabaran seperti itu. Ini masih masih bisa dijangkau ya Bu ya. Yang lebih sulit kalau kita bilang wajhullah itu tadi, wajah Allah. Seperti apa ini ya wajah Allah? Kalau mau dibilang ada hidungnya, ada matanya, ada pipinya, ada bulu mata dan sebagainya, itu sama dengan makhluk. Maka kita jadi apa?
apa nanti bahasanya syirik gitu ya. Tapi kalau kita nggak maknai, udah begitu aja wajah Allah ya udah wajah Allah, nggak perlu dicari-cari mananya, nggak nggak nyambung otak kita dengan pemahaman apa yang dimaksud ayat itu gitu. Maka tadi perlu ditakwil ya. Kalau tafsir itu kan tadi menjelaskan saja ya, kalimat-kalimat yang sulitnya baru digunakan dengan takwil. Jadi dia tidak dikatakan sebagai tafsir lebih utama, takwil lebih utama. Enggak juga. Semua masing-masing ada peran-perannya. Gitu ya. Nah, terkait dengan ayat ini, Ibu bisa menjelaskan seperti itu. Ya, jangankan kalau kayak situ misalnya mungkin terlalu inilah ya, terlalu tinggi. Yang sering kita lakukan adalah pada saat kita misalnya lagi pacaran gitu ya, atau lagi bermesraan dengan suami atau dengan istri misalnya kan, apa sih kalimatnya yang sering terucap tuh ya, di mana kau ada di situ aku ada, ya kan gitu ya. Hatiku, cintaku ada di dalam hatimu, hatimu berisi cintaku gitu ya. Itu kan kalimat-kalimat yang simbolis ya, yang membutuhkan penerjemahan, pemaknaan. Nah, itu seperti itu Bu ya, masih mudah dan bisa dijangkau secara akal, secara nalar gitu ya. Jadi tidak perlu seperti apa ya nanti saya menjelaskannya ya, tinggal dibaca aja tafsirnya, kemudian disampaikan dengan bahasa yang lebih lugas, lebih apa ya? Simple. Lihat audiensnya siapa yang kita ajak bicara. Kalau audiensnya para intelektual seperti Pak Abdul Hakim ini, cukup kita tadi gambarkan seperti itu. Tapi kalau audiensnya adalah tukang sayur, tukang kuli dan sebagainya, yang jangkauan pemahaman pemikiran masih sederhana, ya bilang gitu aja. Ya, bagaimana kalau putus dengan Allah? Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh, Pak, Bu, gitu ya. Bagaimana kalau Anda putus dengan orang yang sangat dicintai, gitu kan? Pasti luar biasa tuh kan. Putus asa, sedih, ya, terluka batin dan sebagainya. Seolah-olah dunia ini gelap, gitu kan ya. Kalau orang yang nggak punya pedoman, nggak punya bimbingan arahan tujuan, ya si dia sudah naik ke lantai 5 terus loncat dari lantai 5, habis hidupnya, habis perkaranya itu menurut dia gitu ya. Banyak kayak artis-artis Korea, artis India tuh banyak kayak begitu tuh. Gitu ya Bu, jadi insya Allah mudah. Ibu apa Mbak nih Mahdia nih ya, jadi masih bisa dinalar dengan baik ini. Silakan yang lain. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan. Iya Bapak izin bertanya. Mm-mm. Kan yang seperti kita ketahui tadi bahwa salah satu ciri lafaz takwil itu mutasyabihat gitu Pak ya. Mm-mm. Eh, apakah ada selain ciri yang lain Pak? Selain ayat mutasyabihat untuk mengetahui bahwa pada sebuah ayat Al-Quran terdapat lafaz takwil. Tadi sudah Mungkin itu Pak. dijelaskan sebelumnya ya, sudah dijelaskan. Yang mutasyabihat itu misalnya ayat-ayat terkait dengan apa sifat-sifat Allah yang kalau kita lihat makna secara harfiah itu sama dengan makhluk gitu ya, seperti yadullah. Yadun itu kan tangan, ya wajhullah wajah. Nah kalau kita bilang yadullah tangan Allah, kita secara harfiah kita akan mengatakan bahwa oh Allah punya tangan dong. Apa bedanya dengan makhluk? Nah kalau begitu Allah sama dong dengan kita, nggak patut disembah gitu kan. Itu kan berbahaya, menjadi salah pemahaman. Nah maka dicarikan pemahamannya karena dia tidak bisa diuraikan langsung dengan tafsir karena kata kuncinya itu adalah yadun.
harus dicari pemahamannya dulu, maka satu rangkaian kalimat tuh dilakukan di situ. Sebelum kata yadun ini apa ya? Kalimat sebelumnya apa? Sudahnya apa? Oh, tergambar di sini misalnya. Yadullah itu diartikan sebagai kekuasaan. Kenapa? Ini cocok dengan rangkaian kalimat ayat berikutnya. Dengan ayat sebelumnya. Ini menggambarkan Allah yang maha kuasa. Gitu ya. Allah yang maha pencipta. Allah yang maha hebat misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan apa tadi? Ayat-ayat lain ya ada. Tadi sudah dijelaskan juga, misalnya tadi surah apa apa namanya, takwil maknawiyah. Itu umumnya ayat-ayat yang berkaitan misalnya dengan hari kiamat, ya dengan hal-hal yang gaib lah, bukan hari kiamatnya, dengan hal-hal yang gaib, ya, yang menurut kita bagaimana gambarannya 50.000 tahun. Nah, itu kan kita mencari titik apa sentralnya ya, ujung dari inti dari makna tersebut apa sih gitu kan. Oh iya, gambarannya adalah kedahsyatan yang luar biasa. Ya, kayak misalnya kita eh, apakah kau mencintaiku misalnya? Ya, aku mencintaimu. Seberapa besar cintamu padaku? Nah, kalau Hetty Koes Endang bilang setinggi Gunung Fujiyama atau setinggi apa Tugu Monas misalnya, atau sebesar Gunung Himalaya kata si siapa tuh, Endang Estaurina gitu ya. Nah, maka atau kata apa namanya, Iis Sugiyarti gitu ya, nyanyi itu. Nah, itu makna simbolis jadinya, ya simbolis. Nah, itu kan kita nggak bisa mau ngungkapin sebesar apa ya cintaku sama kamu gitu kan. Ukurannya kita nggak tahu, ya kan? Tiba-tiba kita bilang sayang banget, tahu-tahu ada aja pemicu yang bikin marah. Tiba-tiba berubah, berkurang gitunya rasa cintanya. Ntar besok kalau lagi udah mulai seneng, udah apa gitu, akhirnya cinta banget dibilang lagi gitu ya. Jadi nggak jelas gambarannya gitu ya. Nah, untuk memberikan kejelasan gambaran itu apa sih satu kata yang bisa yang melambangkan ini gitu ya. Nah, maka dimaknai dengan dahsyat gitu ya. Luar biasa, istimewa, udah gitu aja jadi ya. Bahkan kalau anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang udah speechless, udah nggak bisa berkata-kata. Itu artinya udah nggak kejangkau bagaimana di penafsirannya, bagaimana menguraikan kata-katanya gitu ya. Saking apanya, saking besarnya cintaku sudah nggak bisa terlukiskan lagi gitu kan. Bahasa seorang pujangga begitu ya. Gitu ya, Pak siapa nih, Syaikh Darawi. Makasih Bapak. Luar biasa loh ini Al-Quran. Ya, apa metode anunya menyampaikan apa maknanya ya, apa perintah-perintahnya, wawasan-wawasannya dengan bahasa-bahasa yang apa namanya penuh dengan balaghah gitu ya, luar biasa. Oke, ada lagi.
Baik, saya lanjutkan sedikit terkait dengan syarat-syarat takwil ya. Jadi tadi jangan sampai nanti orang sembarangan menakwilkan Al-Quran. Ya. Kata-kata yang sulit itu ditakwilkan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya gitu ya. Ini untuk menghindari ini maka tentu ada persyaratan-persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi ya terkait dengan takwil. Misalnya yang pertama harus ada dalil yang mendukung. Ya, misalnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis atau logika yang benar. Tadi kita mengatakan yadullah itu diartikan dengan kekuasaan, ya. Itu kan banyak dalil-dalil ayat ataupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah Qadir, Al-Qadir dan Al-Qadir gitu ya. Itu kan banyak ayat-ayatnya. Oh iya bisa ya. Tangan itu diartikan sebagai kekuasaan, kemampuan dan seterusnya. Nah, juga punya alasan yang kuat kenapa dia dimaknai dengan itu misalnya. Kata yadun dimaknai dengan kekuasaan, kenapa nih? Nah, harus ada alasan yang kuat, ya. Jadi jangan sampai nanti ayat yang biasa terus dimaknai dengan takwil, ya. Seperti apa ya? Kalau kayak ya artinya yang tidak tepat lah gitu ya, yang tidak ada alasan untuk menakwil ditakwil gitu ya. Jadi jangan sampai dilakukan gitu ya. Jadi yang dijadikan alasan itu kenapa harus ada takwil karena secara makna harfiah ini bermasalah gitu ya. Tadi ketika kita bilang yadullah dimaknai dengan tangan Allah itu kan bermasalah. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan ketika kita bilang tangan Allah, loh kok Allah punya tangan? Berarti Allah sama dengan makhluk dong. Nah, kalau makhluk berarti Allah nggak patut disembah dong. Nah, gitu kan. Jadi pemahamannya yang berangkai-rangkai jadi salah gitu kan, penyimpangan makna namanya. Nah, maka membutuhkan takwil itu adalah alasan yang kuat. Jadi kenapa ayat ini atau kalimat ini harus takwilkan harus ada alasan yang kuat. Kemudian juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi jangan sampai asal-asalan. Nggak bisa misalnya menafsirkan atau menakwilkan ayat itu di luar kaidah bahasa Arab. Ya kalau nggak cocok, nggak tepat ya jangan dipaksa-paksakan gitu ya. Apalagi nanti cocokologi gitu ya. Tidak bisa. Harus menyesuaikan atau mengikuti kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab gitu ya. Kemudian juga pemaknannya harus sesuai dengan akidah. Artinya jangan sampai nanti menjadi kufur atau kafir atau syirik dan musyrik gitu ya ketika kita memberikan takwil. Itu penting. Nah, berikutnya harus juga melihat konteks. Jadi jangan asal-asalan. Ya, tadi misalnya tentang yadullah, kok diartikan kekuasaan, konteksnya apa nih? Lihat konteks ayatnya. Kalau memang ada asbabun nuzulnya, cari asbabun nuzulnya. Kenapa nih begini? Kemudian ini ayat ini berbicara tentang apa nih secara umum? Munasabah dengan ayat sebelumnya, munasabah dengan ayat berikutnya, atau dengan surahnya. Oh, ini surahnya berbicara tentang ini. Oh, ini kaitan pasti ke sini nih gitu ya. Jadi kita pinter tuh ya mengaitkan dengan konteksnya. Lalu konteks dulu apa? Konteks sekarang bisa jadi apa gitu ya. Jadi jangan dilupakan tuh asbabun nuzul dan seterusnya. Yang berikutnya dapat diterima akal atau bersifat logis. Ya kalau nggak bisa diterima akal atau apa namanya di luar nggak logis gitu ya, ya nggak bisa. Apalagi misalnya kayak surat apa itu ya Ar-Rum ayat 21 misalnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja dari jenismu pasangan dari jenismu sendiri gitu ya. Laki-laki dari jenis laki-laki, perempuan dari jenis perempuan. Logis nggak itu? Ya, kalau pakai sendal kiri dua-duanya, kanan duanya. Logis nggak tuh? Enggak kan? Nah, maka nggak bisa tuh batal dengan sendirinya penafsiran atau pemahaman atau penakwilan seperti itu.
Maka Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan gitu ya. Kalau udah berpasangan pasti ada kiri, ada kanan, ada laki, ada perempuan gitu ya. Nggak bisa laki dengan laki, pisang sama pisang, misalnya nggak bisa ya. Sendal bakyak misalnya isinya kanan dua-duanya, atau sepatu kanan dua-duanya, kiri dua-duanya nggak bisa. Ya. Jadi nggak logis dan tidak kontekstual. Kemudian penakwilan ini harus dilakukan oleh orang yang ahli, punya kapasitas dan kapabilitas, dan juga kredibilitas, gitu ya. Ini terkait, penting juga kredibilitas, karena kalau dia tukang ngibul, tukang bohong, masih bisa diterima gitu ya. Enggak kan? Tentu ini menjadi sangat penting. Punya otoritas yang diakui, yaitu karena satu, dia kompeten dalam ilmu Al-Quran. Kemudian dia punya basic pendidikan yang cukup untuk menjadi seorang mufassir. Kemudian secara pribadi atau personal dia juga punya akhlak yang baik. Kalau syarat seorang rijalul hadis itu kan dia bersifat adil, dia bersifat apa lagi? Eh apa ya? Jadi lupa tuh ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai asal-asalan sembarangan ya. Tukang ojek misalnya mau menafsirkan ayat terus diterima, parah. Atau dukun tukang sulap gitu ya, mau memunculkan fatwa ya, itu akan sangat berbahaya. Nah, yang terakhir juga tidak menyimpang dari makosidul syariah atau makosidul Quran juga ya, maksudnya secara umum. Ya, jadi konsisten harus mengikuti tujuan yang dimaksud oleh Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat maslahahnya kan. Jadi melakukan takwil itu lihat maslahahnya. Kalau nggak ada maslahahnya dikarang-karang, diada-adain. Jadi ya bukan percuma sih, tapi kurang manfaat jadinya gitu ya. Jadi harus konsisten dengan tujuan luhur Al-Quran. Jadi jangan sampai menyimpangkan makna Al-Quran itu tidak secara tepat, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Al-Quran, dan juga apalagi sampai di luar etika gitu ya. Itu beberapa syarat ya atau kriteria yang wajib dimiliki bagi seorang mufassir ketika para penakwil ketika hendak menakwilkan Al-Quran ya. Jadi tidak sembarangan orang. Nah, ini nanti jadi bekal kita buat menjelaskan kepada masyarakat ya, kalangan awam. Jadi jangan bikin penafsiran sendiri. Silakan yang mau masih komentar, atau kalau tidak kita cukupkan sampai di sini, gimana? Pak Abdul Hakim cukup? Pak Arif? Gimana? Ustaz Zamzam Nur? Siapa lagi nih yang hadir? Sebutin. Paling sedikit, Pak, terkait tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, apa namanya? Dari sisi konteks mad'u atau objek dakwah sebagai dai, itu kita apakah harus punya semacam kayak ukuran bahwa kita mengetahui kalau Al-Quran itu kan salah satu makosidnya itu adalah berinspirasi, kemudian menjadi jembatan lahirnya amal gitu kan. Yang kaitannya sama ayat-ayat mutasyabihat ini, jika kemudian pertanyaan dari mad'u misalnya atau objek dakwah kita ini bertanya dan kita berpikir, nampaknya kalau kita pun tafsirkan dengan takwil yang khilaf para ulama terkait tentang makna ayat, tidak kemudian melahirkan ibadah juga, kemudian tidak menjadi motivasi, dan kita skip untuk tidak kita sampaikan, apakah itu termasuk baik atau bagaimana, Ustaz? Saya kira itu lebih baik seperti itu ya, di skip ya. Makanya kalau dulu ya
Termasuk ini ulama-ulama, kalau misalnya Ustadz Arif memperhatikan, ulama-ulama itu yang dulu menseleksi mana Al-Quran yang perlu dijelaskan, ayat yang perlu dijelaskan, mana hadis yang perlu disampaikan. Ya, bukan berarti ulama dulu itu tidak tahu, tapi itu disembunyikan. Kenapa? Karena itu akan memancing kontroversi yang akhirnya menjadi memusingkan rakyat. Misalnya terkait dengan dalil potong kuku sebelum sebelum apa namanya, sembelih gitu ya. Ketika sudah berniat dilarang potong kuku, cukur rambut dan seterusnya sampai hewannya disembelih gitu kan. Itu bukan para ulama dulu nggak tahu, tahu tapi tidak dikeluarkan serta merta, apalagi disebarkan ke kalangan awam gitu kan. Itu dijaga betul, kenapa? Untuk menghindari kontroversi, keributan di masyarakat. Ya, tahu gitu ya. Cuma tadi. Nah, kalau sekarang kan tadi dengan berkembangnya media sosial, yuk kayak seolah-olah main dulu-duluan tahu, padahal itu sesuatu yang menurut kita para para orang yang pernah belajar gitu ya tentang itu, ya ilah itu dikeluarin gitu kan, ya ntar sibuk nih, heboh nih gitu kan. Ya betul aja, itu saya kalau lagi ngaji itu dari udah sejak sejak kapan itu ya muncul, ada kali 10 tahunan itu ya, sejak hadis itu bisa di-share, ada WA ya, sejak ada WA itu muncul tuh hadis di-share panjang lebar. Itu akhirnya setiap saya ngajar dapat pertanyaan seperti itu. Ya boring juga kita bertanya seperti itu. Nah, makanya kita berupaya untuk menghindari materi-materi yang menimbulkan kontroversi. Kalau misalnya Ustaz Arif tadi mau skip itu, eh, saya rasa itu lebih baik agar tidak timbul kehebohan di kalangan masyarakat. Tapi kalaupun misalnya akhirnya nanti ada yang bertanya, jawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki, dan selalu di ujung harus diikuti dengan kata wallahu a'lam bishawab. Karena itu adalah menunjukkan betapa yang berhak dan memiliki kebenaran sejati adalah Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan kebenaran kita, tentu tidak bisa dijamin gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengatakan bahwa wallahu a'lam bishawab, artinya kita sudah menyerahkan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha benar gitu kan. Jadi kalaupun ada lemah salah, orang akan sudah bisa paham, oh iya ya gitu kan. Walaupun mungkin itu nanti menunjukkan kelemahan kita, buat kita no problem. Itu artinya kejujuran kita gitu ya. Saya kira itu Ustaz Arif bagus ya. Nanti kalau misalnya itu bisa seleksi sendiri nanti ya. Yang lain silakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Mbak Wilda, silakan ditutup diskusinya biar kita akhiri pertemuan ini. Insya Allah jumpa lagi. Baik, Bapak. Baik, teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak Bapak untuk ilmunya hari ini. Kami selaku pemakalah pamit undur diri. Mohon maaf kiranya jika ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kelebihan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya, semuanya, Pak.